Kasinem warga Kecamatan Kota Nganjuk mengaku telah tertipu PNS yang berdinas di lingkup Pemkab Nganjuk. Berawal tahun 2019, ia ditawari anaknya akan dijadikan PNS dengan membayar sejumlah uang. Karena anaknya saat itu masih menganggur setelah lulus kuliah, maka ia pun bersedia membayar, tetapi karena hingga saat ini belum ada kejelasan, ia akan melaporkan ke Polres Nganjuk. Dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran juga SK yang terakhir diketahui SK palsu, ia berencana akan melapor ke Mapolres Nganjuk. Karena ia merasa telah ditipu janji untuk menjadikan anaknya PNS setelah membayar sejumlah uang hingga sekarang belum terrealisasi. Apabila bulan ini uang tidak dikembalikan, maka ia akan melapor ke polisi karena uang tersebut dari hasil hutang di bank. Apa benar Ibu pernah mendaftarkan anaknya sebagai CPNS, Bu? Benar. Ceritanya gimana, Bu? Awal mulanya Pak Endro punya anak di TK, anak saya di TK, jadi kenal. Masuknya tahun 2019 sampai sekarang 2022. Akhirnya bisa menjadi CPNS, benar, Bu? Tidak. Terus bagaimana? Apakah Ibu sudah mengeluarkan sejumlah uang atau bagaimana gitu, Bu? Sudah 106 juta, Bu ya. Anaknya tidak menjadi CPNS. Akhirnya Ibu berupaya bagaimana, Bu? Katanya Februari kemarin kan pengumuman CPNS. Iya. Terus tak tanya, gimana Pak? Tidak lolos, nanti uangnya dikembalikan, sampai sekarang kok belum dikembalikan. Ibu, setelah Ibu mendaftarkan, itu apakah Ibu pernah diberikan surat-surat apa gitu, Bu? Satu kali di rumah. Ya. Terus saya lihat katanya mau masuk PNS, ini SK-nya itu. Saya kurang tahu. Datanya itu kan banyak. Jadi saya tak cari anak saya, Riki. Iya. Ada di situ masuk. Namanya masuk. Surat itu bener maksudnya palsu atau tidak gitu? Tahu atau tidak, Bu? Saya tidak pernah ngecek ya? Tidak mengecek. Iya. SK yang benar mana, yang tidak mana, kurang tahu. Permintaannya Ibu bagaimana, Bu? Bulan September harus dibayar lunas. Karena Kenapa? itu uang pinjaman dari bank. Oh, selama ini Ibu juga masih membayar bunga-bunga di bank gitu, Bu ya? Iya. Iya. Kalau seandainya, Bu, Pak Endro nanti tidak membayar kepada Ibu, upaya Ibu apa? Jalur hukum. Ke jalur hukum, ya. Informasinya pernah membuat surat pernyataan. Itu ceritanya bagaimana, Bu? Saya waktu itu jam 1:30 ketemuan di Kauman, Iya. adiknya Pak Endro. Untuk dikasih uang, terus suruh didikte, suruh nulis. Katanya mau dilaporkan ke Polres. Saya manut. Iya. Yang Ibu tulis di situ nama siapa, Bu? Renaldi. Renaldi. Ibu kenal sama Renaldi? Tidak kenal. Pada saat itu membuat surat pernyataan, Renaldi ada di tempat? Tidak kan? ada. Tidak ada ya. Tidak Berarti ada. atas perintahnya Pak Pak Endro Endro, ya? ya. Ibu Renaldi. Dengan alasan dibuat laporan ke Polres gitu, Bu ya? Ya. Sementara ASN yang bekerja di lingkup Pemkab Nganjuk yang juga menjadi perantara beberapa orang menjadi CPNS, mengaku juga menjadi korban penipu calon PNS. Ia juga membayar ratusan juta untuk mendaftarkan anaknya sebagai CPNS. Ia juga telah mendapatkan SK untuk anaknya, tetapi setelah dicek ternyata SK itu palsu. Ia juga berencana akan melaporkan hal ini ke Polres Nganjuk. Saya mau minta bantuan hukum terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara H dan komplotannya berkaitan dengan proses rekrutmen CPNS tahun 2017 dengan jumlah peserta atau korban kurang lebih ada 15 orang. Dari total 15 orang itu kerugian seluruhnya kurang lebih ada 1 miliar rupiah. Dan salah satu dari korbannya itu adalah saya sendiri, karena saya juga memasukkan anak saya dalam proses ini. Anaknya Bapak dimasukkan bayar berapa, Pak?
Pada waktu itu masuk 100 juta. 100 juta uang itu diserahkan ke siapa, Pak? Saya serahkan kepada saudara Karbini. Karbini. Ya. Bapak kenal Karbini dari siapa, Pak? Dari Ibu Herianti. Bapak bisa yakin, sampai yakin tuh yang membuat yakin apa, Pak? Yang membuat yakin itu saya diajak, dibujuk-bujuk sama Ibu Herianti untuk mengikuti proses ini dengan cara mereka itu menunjukkan peserta-peserta yang katanya sudah lolos jadi CPNS. Ditunjukkan apa itu, Pak? Ditunjukkan Bukti-bukti apa itu? bukti-bukti surat SK. SK. Ya, SK. Apa anak Bapak juga diberi SK, Pak? Ada, anak saya diberi SK. SK juga. Ya, Nah, saat ini Pak, anak Bapak sudah berhasil masuk PNS apa belum, Pak? belum. Belum. Terus SK itu ternyata bagaimana, Pak? Kok nggak bisa sampai sekarang belum jadi PNS? SK itu ternyata sampai sekarang ternyata saya konfirmasi ke BKN provinsi palsu, Pak. SK palsu. Iya. Pak, dengan mengadu ke kuasa hukum ini apa, Pak, harapannya, Pak? Harapan saya permasalahan hukum saya yang saya hadapi ini semoga cepat selesai baik secara pidana maupun perdatanya. Bapak apakah juga mengajak orang lain untuk ikut serta dalam CPNS ini, Pak? Ada beberapa orang teman yang ikut dalam. Ya, masalahnya informasi yang berkembang di lapangan, Iya. Bapak juga mau dilaporkan gitu, Pak? Iya, karena mereka juga ikut-ikutan saya untuk memasukkan anaknya juga, ada yang ikut memasukkan gitu. Tetapi karena S juga sebagai perantara beberapa orang untuk dijadikan CPNS, maka ia juga akan dilaporkan korbannya ke polisi. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.